Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shina Hasana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus fraud di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fraud. Fraud atau kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Beberapa kasus-kasus fraud di Indonesia diantaranya pencurian data, penggelapan, penipuan, red tape, kickback, investasi bodong, fiktif order, backdoor, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi bodong. Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Namun, terdapat beberapa investasi yang mengandung kecurangan atau sering disebut dengan investasi bodong. Apa itu investasi bodong? Yang dimaksud dengan investasi bodong adalah penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis palsu atau bodong. Kita diminta untuk menanamkan modal pada suatu produk atau bisnis yang sebenarnya tidak ada, sehingga oknum penipu akan membawa kabur uang tersebut. Hal ini bisa terjadi karena banyak hal. Sebagai salah satu contoh dari investasi bodong, saya akan mengambil dua kasus mengenai tema ini, yaitu kasus Golden Traders Indonesia Syariah dan Pandawa Group. Mungkin dua kasus di atas sudah tidak asing lagi bagi beberapa pihak mengingat kasus tersebut terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai dua kasus di atas melalui literasi berdasarkan persepsi saya. Yang pertama, kasus Golden Traders Indonesia Syariah. Alamat terakhir di Jalan Pluit Permai Raya nomor 23 Jakarta. Beroperasi pada tahun 2011 dipimpin oleh Michael Ong dan Edward Song. Anggota berjumlah 18.000 orang, kerugian mencapai 10 triliun rupiah. Vonis akhir melarikan diri ke luar negeri. Keterangannya, PT Golden Traders Indonesia atau GTI awalnya hanya perusahaan yang berdagang jual beli emas batangan. Kemudian pada tahun 2011 memproklamirkan diri sebagai perusahaan investasi yang berlabel syariah menjadi PT GTI Syariah setelah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Serah terima sertifikat MUI diberikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI dan disaksikan oleh Ketua DPR Marzuki Ali. Pada tahun 2013, GTI Syariah diadukan banyak nasabahnya karena dianggap telah melakukan penipuan. Tidak tanggung-tanggung, konon jumlah dana nasabah yang ditipu kabarnya mencapai 10 triliun rupiah. Dana tersebut berbentuk uang dan emas kemudian dibawa kabur oleh Ong Han, warga negara Malaysia pemilik GTS. Modus penipuan yang dijalankan PT GTIS adalah calon nasabah diminta untuk membeli emas dengan harga 20% sampai 25% lebih tinggi daripada harga antam. Setiap bulannya nasabah mendapat keuntungan mencapai 1,5% sampai 2,5% dari nilai emas. Yang kedua, kasus Pandawa Group. Alamat terakhir di Jalan Paseban Raya nomor 37A RT 1 RW 2 Paseban Senen Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Beroperasi pada tahun 2015 yang dipimpin oleh Salman Nuryanto dengan jumlah anggota 549.000 orang. Kerugian dalam kasus ini mencapai 3,8 triliun rupiah. Dengan vonis akhir, Salman Nuryanto divonis penjara 15 tahun, sedangkan 26 pengurus dan member lainnya divonis penjara antara 8 sampai 15 tahun. Keterangannya, Pandawa Mandiri atau dikenal dengan Pandawa Group adalah nama koperasi simpan pinjam yang berizin. Pada prakteknya, koperasi ini mengumpulkan dana dari para investor secara ilegal karena tidak memiliki izin atau badan usaha untuk menghimpun dana investor. Pada prakteknya, Salman Nuryanto sebagai pimpinan koperasi memiliki sejumlah bawahan dengan tingkat leader dari level diamond, gold, hingga silver yang membantunya menarik para investor. Nuryanto juga memiliki beberapa anak buah yang bertugas sebagai admin. Dana yang dihimpun dari para investor kemudian diserahkan kepada Nuryanto. Leader yang berhasil menarik investor mendapatkan fee sebesar 20% sesuai dengan klasifikasinya, sedangkan para nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 10% per bulan dari setiap dana yang disetor ke Pandawa Group. Akan tetapi, dalam prakteknya Nuryanto meminjamkan kembali uang dari para investor itu kepada para pedagang usaha kecil menengah atau UKM
UMKM di pasar-pasar se-Jabodetabek. Demikian literasi mengenai kasus fraud di Indonesia tentang investasi bodong yang terjadi pada Golden Traders Indonesia Syariah dan Pandawa Group di Indonesia beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan literasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.